tergantung pada kesukaan dan ketidaksukaan mereka, yaitu preferensi mereka. Selanjutnya, total utilitas dan marginal utilitas. Utilitas total tergantung pada tingkat konsumsi seseorang. Lebih banyak dikonsumsi, umumnya akan lebih banyak utilitas total. Marginal utilitas adalah perubahan utilitas total yang dihasilkan dari suatu peningkatan satu unit jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah total yang konsumen bersedia dan mampu membayar untuk suatu barang atau ditunjukkan oleh kurva permintaan dan jumlah total yang sebenarnya mereka bayar, yaitu harga pasar untuk produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva indifferent. Kurva indifferent adalah garis yang menunjukkan kemungkinan kombinasi dua barang di mana seseorang tidak peduli. Jadi, untuk setiap titik pada kurva indifferent, utilitas yang diterima seseorang dari mengkonsumsi kombinasi yang berbeda dari dua barang itu adalah sama. Jadi di bawah ini adalah gambar gimana kurva indifferent. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada bentuk kurva indifferent, di mana menunjukkan bahwa kurva indifferent itu bukan garis lurus, tetapi dia melengkung ke dalam, di mana konsep tingkat substitusi marginal yang semakin berkurang antara dua barang, dan tingkat substitusi marginal adalah jumlah suatu barang, misalkan X, yang harus diberikan jika seseorang ingin mendapatkan satu unit tambahan dari barang lainnya, misalkan Y. Slide selanjutnya ada garis anggaran, di mana garis anggaran penting untuk analisis perilaku konsumen, di mana garis anggaran menggambarkan semua kemungkinan kombinasi dua barang yang dapat dibeli pada harga tertentu dengan anggaran yang ditetapkan. Di bawah ini ada gambar kurvanya, bisa dilihat. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perubahan pendapatan juga dapat membuat perubahan permintaan, seperti yang kita lihat di grafik. Jika pendapatan semakin naik, maka garis anggaran akan keluar, yaitu keluar ke kanan, dan dapat bersinggungan dengan kurva indifferent yang baru yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan karena lebih banyak unit barang yang diminta pada setiap harga. Penurunan permintaan dapat menyebabkan ke dalam kurva permintaan. Efek total dari efek perubahan harga adalah efek substitusi dan efek pendapatan yang bekerja pada waktu yang sama. Efek pendapatan adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Sementara itu, efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi dapat berubah ketika ada perubahan harga barang relatif terhadap harga barang lain. Untuk barang normal, efek pendapatan dan substitusi saling memperkuat, yaitu menyebabkan perubahan ke arah yang sama. Untuk barang inferior, yaitu permintaan turun seiring dengan peningkatan pendapatan. Kedua efek tersebut bekerja dalam arah yang berlawanan. Efek substitusi cenderung mendominasi sehingga menegaskan hukum permintaan. Konsep permintaan dan determinan, elastisitas dan responsivitas permintaan. Responsivitas, kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga elastisitas. Elastisitas dapat diukur untuk perubahan dalam pendapatan atau elastisitas pendapatan, dan untuk perubahan harga barang lain atau harga silang elastisitas. Penentu elastisitas permintaan: yang pertama, tersedianya barang substitusi yang terdekat; yang kedua, kebutuhan versus mewah; yang ketiga, pasar; yang keempat, rentang waktu yang sama. Contohnya, jika sebuah motor mengalami penurunan harga 15%, maka permintaan akan meningkat 30%. Maka nilai elastisitas dari barang tersebut adalah 2. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat berguna bagi pembuatan kebijakan dan perencanaan untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika harga naik atau turun. Elastisitas juga dapat diukur untuk perubahan dalam pendapatan dan perubahan harga barang lain atau harga silang. Setelah itu pasti akan ada perubahan besar atau sedikit
perubahan dalam jumlah yang diminta. Sebagai respon terhadap perubahan harga, jumlah perawatan kesehatan yang diminta terkadang diukur dengan kuantitas layanan yang digunakan, seperti hari rawat inap atau kunjungan rawat jalan lebih sering diukur dengan total biaya layanannya. Salah satu ukuran ini dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan yang elastisitas. Elastisitas juga menyediakan cara ukur untuk mengukur seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap faktor-faktor seperti perubahan harga. Untuk banyak barang dan jasa, kenaikan harga berarti bahwa orang membeli lebih sedikit. Tapi dalam beberapa kasus, kenaikan harga berdampak sangat kecil pada kuantitas dikonsumsi. Elastis harga dari permintaan memungkinkan kita untuk menghitung berapa banyak perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan harga. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga. Untuk menghitung elastisitas harga ini kita rumuskan sebagai koefisien elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan permintaan dibagi dengan persen perubahan harga. Jadi untuk perhitungan elastisitas harga ini dia bernilai negatif. Kenapa? Karena harga dan jumlah barang yang diminta biasanya berbanding terbalik atau mengalami arah yang berbalikan. Hasilnya penurunan harga akan naik permintaan, akan menaikkan permintaan, atau kenaikan harga akan menurunnya permintaan. Tapi biasanya tanda negatif diabaikan dalam perhitungan koefisien elastisitas. Untuk elastisitas harga juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengganti barang dengan produk lainnya. Misalnya contoh toko pizza menaikkan harga makanannya. Kan seseorang tersebut lebih memilih untuk membeli makanan di tempat lain. Bahwa contoh tersebut dapat diartikan produk yang mudah diganti memiliki elastisitas harga yang tinggi. Karena alasan inilah persaingan cenderung menurunkan harganya, dan produk yang lebih kompetitif kurang memiliki kendali atas jumlah yang dapat mereka bebankan. Oke, masuk ke elastisitas harga silang dari permintaan. Jadi untuk menghitung elastisitas silang dari fungsi permintaan ini yaitu elastisitas harga silang permintaan dengan persen perubahan jumlah permintaan barang X dibagi dengan persen perubahan harga barang Y. Jadi untuk berdasarkan elastisitas permintaan harga silang ini dapat diklasifikasi barang menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang pelengkap, di mana barang substitusi ini memiliki elastisitas silang positif. Karena jika barang Y naik, permintaan untuk barang X turun. Kenaikan harga barang Y membuat konsumen mengurangi permintaan mereka. Beberapa dari mereka kemudian kan beralihkan ke item X sebagai produk pengganti. Contohnya misalnya pulpen dan pensil, kan itu alat tulis yang dapat memiliki fungsi yang sama, kan bisa digantikan antara salah satunya. Yang kedua itu barang pelengkap. Ketika dua item memiliki elastisitas silang negatif, itu berarti mereka saling melengkapi. Keduanya menambah nilai satu sama lain atau dikonsumsi sebagai pasangan. Karenanya ketika barang Y naik, permintaan untuk barang X menurun, dan efek sebaliknya berlaku. Kita ambil contoh misalnya bensin dan mobil. Konsumen menggunakan keduanya bersama-sama. Tanpa mobil, permintaan bensin kan minimal. Sebaliknya tanpa mesin, kendaraan tidak dapat berjalan. Ketika harga mobil turun, permintaan bensin akan naik. Turunnya harga mendorong konsumen untuk membeli mobil. Meningkatnya permintaan mobil juga meningkatnya permintaan bensin. Itu. Masuk ke elastisitas pendapatan dari permintaan.
kita lihat elastisitas pendapatan terhadap kurva permintaan. Jadi peningkatan pendapatan tidak meningkatkan kuantitas permintaan dan berarti menggeser kurvanya ke kanan. Itu tergantung pada jenis barang, apakah barang normal atau barang inferior. Untuk barang normal, peningkatan pendapatan menghasilkan peningkatan permintaan. Itu kan bergeser kurvanya permintaan ke kanan. Sebaliknya untuk barang inferior, pendapatan kan lebih tinggi, menyebabkan penurunan permintaan. Itu kan menyebabkan pergeseran kurva permintaannya ke kiri. Dan juga elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh barang substitusi. Bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna, misalnya saja beras atau jagung yang merupakan kebutuhan pokok bisa diganti dengan roti. Terakhir yaitu menghitung elastisitas penawaran. Jadi untuk menghitung elastisitas penawaran ini digunakan rumus yaitu koefisien elastisitas penawaran sama dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi perubahan harga barang dikali harga awal barang dibagi jumlah awal barang. Sebagai contoh, apabila ada suatu barang mengalami perubahan harga atau dalam hal ini kenaikan sebesar 10%, maka hal ini lantas berakibat pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yakni meningkat sekitar 20%.